Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil Islam, kaum muslimin dimanapun berada, terutama para jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam. Ini adalah gedung Majelis Ta'lim Al-Islam. Alhamdulillah berada di areal seluas 2000 meter. Gedung ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan ta'lim, terutama kajian tadabbur Al-Quran. Kita berharap pada tanggal 1 Ramadan nanti gedung ini sudah memiliki atap. Oleh karena itu, para ikhwan fil Islam yang ingin berkontribusi pada pekerjaan atap gedung ini, silakan menghubungi nomor-nomor yang akan dipublikasikan oleh kami. Mari kita raih surga Allah dengan cara menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan gedung Al-Islam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut ke ayat 40. Hatta idza jaa amruna. Hai orang-orang kafir, kaumku, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Nanti kalau datang keputusan kami, keputusan Allah maksudnya. Apa yaitu soal dimulainya azab yang kita udah tahu, yaitu badai banjir ya. Wafarat tanur. Sebegitu banjirnya, itu namanya tungku asap, tungku api. Mestinya keluar api, ini yang keluar air. Jadi itu untuk menunjukkan banjir. Siapa yang pernah mengalami rumah banjir atau rumah kebanjiran, itu kalau cermat perhatikan kloset. Kalau di kloset berisik, itu air udah mulai tinggi. Jadi sebelum nyampe lantai, sebetulnya septic tank kita udah ditekan duluan dengan air. Saking menunjukkan tekanan air yang luar biasa, sehingga yang mestinya keluarnya api, maka dia jadi lubang air. Sekarang kita bayangkan saja, ini tungku memasaknya orang Arab. Itu kan saya lupa. Siapa yang pernah lihat bikin roti Maryam? Itu kan tungkunya kayak sumur kan. Kemudian ada sengnya ceplok, kayak di open gitu. Itu setinggi semeteran lah si tungku. Atau kayak penggorengan keripik Bandung itu kan, tempe kan begitu. Artinya dia bukan tungku di bawah, tinggi banget, semakin tinggi semakin apinya bagus. Nah itu keluarnya air. Artinya sudah sekitar
sepanggul lah. Kira-kira kalau sudah telapak kaki udah panik, Bu Neng, Bu Romlos panik, pasti ditelepon si Asik. Aduh deh, rumah ibu banjir kayak gitu. Nah ini untuk menggambarkan mestinya udah panik ini. Udah panik. Bagi orang-orang yang punya masalah dengan Nabi Nuh mestinya udah kepikiran, wah bener ini. Bener ini, omongan Nabi Nuh bener ini. Samalah dengan ada yang mengkait-kaitkan apa yang terjadi di Indonesia itu dengan mubahalahnya Habib Rizik Syihab. Sehingga begitu terjadi, wah benar ini mubahalahnya Habib Rizik Syihab. Ketika ada satu kali peristiwa lain, sampai peristiwa Sambo aja dikaitkan. Karena otaknya waras, nyambung. Nah, apakah hal ini juga memicu kesadaran bagi kaumnya Nabi Nuh? Ternyata enggak. Padahal air sudah muncrat dari tungku-tungku di daerah itu. Maksudnya itu ya. Mulai meninggi. Mestinya begitu selapak kaki benar ki gawat ki azab ini. Tambah lagi sepinggul, tambah lagi. Nanti diceritakan anaknya itu namanya siapa itu? Kanan. Iya tak? Kanan ya. Anaknya Nabi Nuh itu kan 4 ya. Siapa aja itu? Sama udah mati ge. Itu mah Sam Rahmat ya. Wah itu ibu sama ya. Ada 4 anak Nabi Nuh. Syam, Ham, Yam. Nah saya lupa ini satu ini keturunan Asia nih, saya lupa siapa ini. Di sini ada Ustaz. Di sini ada nama anaknya Ustaz. Ini kalau kitab ini Kanan, Sam, Ham dan Yafis. Yafis. Nah, ini Asia nih. Ini Asia nih. Saya Pak Jurusti nih. Sejangkung-jangkungnya Pak Jurusti ya tetap Yafis. Syam, kalau nggak salah Syam ini Arab. Keturunan Arab termasuk Romawi segala ada di sini. Ham, Ethiopia, Afrika lah. Dan Anggur. Nah ini yang nanti habis nih. Situ namanya apa tadi itu? Kanan, nama lainnya ya. Nah, ini yang punah nih. Saya nggak tahu umurnya ya. Ada ini mah pendapat ya, bukan dari saya, ini pendapat. Benar atau tidaknya, wallahu alam ya. Tapi saya termasuk keberatan pendapat ini. Jadi istrinya Nabi Nuh selingkuh. Buah perselingkuhan itu anak. Nah, inilah anak buah perselingkuhan. Saya keberatan dengan pendapat ini, tapi populer. Karena saya itu berkeyakinan istri Nabi itu, Nabi siapapun, itu nggak punya riwayat zina. Tapi riwayat maksiat betul ada. Tapi maksiatnya bukan zina, bukan.
Karena tidak taat pada suami juga disebut maksiat. Contoh suami istrinya Nabi Lut, itu maksiat, tapi bukan berzina, yaitu menjadi petugas kampanye LGBT. Bahkan mungkin termasuk sponsor mungkin ya. Nah itu nggak punya riwayat zina. Siapa lagi? Ya kita husnudon lah. Kita husnudon, istri-istri Nabi nggak punya lah riwayat zina, tapi membangkang pada suami disebut maksiat. Nah, kenapa muncul pendapat yang tadi bahwa Kan'an atau Yam itu anak hasil cinta terlarang? Karena memang hukum Islamnya nggak berubah sejak zaman Nabi Nuh sekalipun, bahwa saya orang Islam nih, punya istri sah. Kalau istri saya ini selingkuh, bercinta dengan lelaki lain, lalu mengandung anak, maka binnya ke saya. Kalau saya aku anak itu. Kalau saya aku anak itu. Tapi kalau saya tolak anak itu, apalagi ternyata hidungnya pesek, hidung saya mancung kan, terbukti. Ayo kamu ngaku. Saya tahu ini bukan anak saya. Iya, ini anak bukan anak Manar, anak Munir, pantas pesek misalkan. Maka hukumnya saya wajib mencerai. Wajib mencerai istri saya, sehingga anak yang dikandung istri saya, kan yang penting dikandung istri saya kan, maka bukan anak bin saya. Tapi kalau saya nggak mempersoalkan, maka kamu hamil. Mestinya saya cerdas, mestinya nggak saya hamil itu, tapi hamil juga. Dan nggak saya persoalkan. Begitu lahir kok nggak mirip saya, nggak saya persoalkan. Walaupun si Munir mengaku, Kang, sebenarnya itu anak saya yang hamil itu. Tetap itu bin saya. Begitulah kondisi Kan'an. Ya. Tapi berat saya nerima pendapat ini. Sehingga bagi saya semuanya adalah anak kandung Nabi Nuh, baik Syam, Ham, Yam maupun Yafis. Akhirnya begitu mulai melewati tungku si air, menurut riwayat Nabi Nuh berusaha mengevakuasi banyak pendukungnya. Berapa waktu kemarin itu? 200. Ada yang menceritakan kapalnya 3 lantai ya, 3 dek. Tapi kita gak dapat riwayat. Ada yang menceritakan seluruh binatang. Saya juga keberatan karena teks Qur'annya gak begitu. Pokoknya binatang-binatang jantan dan betina yang kamu butuhkan untuk produksi setelah bencana. Khawatir punah, berarti kan kerbau, kebo, wedus, kambing. Udah berapa itu Pak Ji? Udah berapa pasang itu? Udah 4. Ya kan, kerbau 1 sepasang, kebo sepasang,
kambing sepasang, wedus sepasang, udah 4. Ayam, sehingga kala jengking, gajah, maaf babi nggak masuk. Karena ceritanya kebablasan. 3 lantai, lantai paling bawah seluruh jenis binatang. Akhirnya Abika lapor pada Nabi Nuh. Nabi Nuh, kapal mabut tai. Katanya gitu. Terlalu banyak binatang, tidak terkendali. Akhirnya diminta gajah untuk memakan kotoran-kotoran itu. Sampai bukan gajah, akhirnya diminta 1 binatang itu untuk memakan, dan binatang ini binatang baru, belum ada sebelumnya, yang kita sebut kemudian menjadi babi itu. Tapi itu mah cerita-ceritaan lah, saya jadi andel. Tapi yang jelas untuk menyelamatkan kepunahan binatang-binatang yang dibutuhkan untuk ketahanan pangan. Nah, di tengah-tengah proses mengevakuasi jamaah dan binatang-binatang keperluan hidup di masa mendatang, Nabi Nuh mencari anak-anaknya dan istrinya. Dilihat anaknya sedang berkuda. Dia sadar ini banjir gak bisa dikendalikan. Tapi dia berpikir mencari tempat yang aman. Salah satu yang diincar adalah bukit. Maka dengan berkuda menaiki bukit itu, Nabi Nuh berusaha menyetop. Wisi no milu abah bene kapal. Enggak lah, enggak usah. Saya yakin kok gunung itu bisa menyelamatkan saya. Nah, nanti akan dijawab di ayat berikutnya. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kamu ketika Allah memutuskan suatu perkara. Nah, itu jawabannya sih. Nah, ternyata itu membuat terpukul Nabi Nuh karena gagal menyelamatkan anaknya. Di tengah-tengah berjuang melawan badai di atas kapalnya, Nabi Nuh tidak berhenti berdoa pada Allah, memintakan agar anaknya itu diberikan ampun, sambil tidak lupa menagih janji Allah. Karena dulu Nabi Nuh dijanjikan, kamu tetap komit bertahan beratus tahun, berapapun ratus tahun yang dibutuhkan untuk dakwah. Konon dijanjikan anak-anaknya pasti bisa kamu selamatkan. Nyatanya dalam kasus ini tidak. Itu ceritanya begitu ya.